Ada yang mau masuk? Silakan. Makanya inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya itu adalah makanan. Ketika makanannya itu baik, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam setiap ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah itu akan terbentuk setelah dia makan yang baik, bahkan keturunannya pun akan dijanjikan lebih solih ketika kita memberikan makanan yang bersih, daripada kita tidak pedulikan makanan itu bersih atau tidak bersih dalam perkara halal dan haram. Haramnya makanan itu, Pak, lebih menjijikkan dari basinya makanan, karena basinya makanan menyebabkan perut kita muntah. Tapi sesungguhnya makanan yang haram menyebabkan rusak kehidupan kita dalam syariat, rusak kehidupan kita dalam taat. Karena sesungguhnya sendi-sendi ketaatan itu padam ketika sudah bersentuhan dengan makanan haram dalam kehidupan kita, ketika kita meremehkan masalah itu. Mungkin kita pernah mendapati kisah nyata ya. Ada seorang ulama itu punya anak luar biasa disebabkan karena hanya faktor menyelamatkan dirinya dari gigitan buah yang dia tidak ridho buah itu masuk ke dalam perutnya sampai dia pastikan buah itu halal. Ya, Bapak mungkin pernah membaca sirahnya dan kisahnya seorang yang bernama Thabit, Pak. Thabit ini seorang ulama, seorang pencari ilmu. Ketika dia menetapkan akan mencari ilmu pada satu tempat, jalan dia, tiba-tiba dia menjumpai ada apel tergeletak di pinggir jalan. Karena rasa lapar dan dia tidak punya bekal, tanpa pikir panjang diambil apel itu. Apel di pinggir jalan dimakan. Setelah makan apel itu dia merasa agak kenyang. Dia lalu tiba-tiba teringat, ya Allah, ya salam, apelnya belum tahu ini miliknya siapa. Masya Allah, apel Pak di pinggir jalan. Mungkin kalau kita cuma apel. Kalau saya mungkin gitu. Tapi tidak bagi Thabit. Kemudian dia melihat mana itu kebun apel yang paling dekat. Ternyata tidak jauh dari tempat dia makan apel itu ada kebun apel, ada ladang apel di situ. Kemudian didatangi ada orang tua, dia temui di situ. Kemudian dia minta maaf, ya Allah, ini mungkin ada apel yang kemudian jatuh, kemudian sampai terseret tempat di sana, saya ambil, saya makan. Saya minta keridhaannya apel itu karena apel itu sudah aku selesai makan. Maka penjaga tua itu berkata, nah ini bukan kebunku, ini bukan ladangku. Saya ini hanya penjaga tua, diberikan amanat untuk menjaga ladang apel itu. Lalu mana pemilik dari kebun apel ini? Ditunjukkanlah jalannya, dan ternyata rute perjalanan rumah orang yang memiliki kebun apel itu jauh dengan rute perjalanan dia ketika mencari ilmu, berbalik 180 derajat. Mikir dia, ini kalau saya minta ini, nanti saya nggak jadi mendapatkan hadis. Tapi kalau saya nggak meminta ridhonya, bagaimana nasib apel itu ketika di dalam perutku? Masya Allah. Orang itu kalau sudah mulai perhatian sama makanan, Pak, pastikan cahaya ketaatan imannya itu sudah mulai tumbuh. Makanya para salaf itu berkata, kalau orang sudah mulai bertanya ini halal atau tidak, itu berarti salah satu di antara indikator iman yang sudah mulai muncul. Dia kemudian akhirnya mencari itu kemudian teman tua tadi dan ternyata ketemu. Dan ketika ketemu, orang itu membukakan pintu, terjadi dialog. Ada apa kamu datang? Siapa kamu? Nama saya Thabit. Apa yang kamu inginkan datang ke sini? Saya menemukan apel Pak di pinggir jalan. Lalu hajatnya apa dengan diriku dan urusannya apa? Iya, saya sangka apel itu adalah milik dari kebunmu itu. Dan saya kemudian khawatir apel itu tidak sah dan tidak halal di hadapan Allah ketika aku belum meminta izin. Orang tadi Pak, sahib, pemilik dari kebun apel itu langsung di dalam hatinya terbetik, ini pasti orang solih, orang faham sunnah ini. Karena dia sampai meributkan apel yang dia makan, padahal itu cuma apel. Langsung dia betul-betul bergembira di dalam hatinya dan kemudian berkata-kata, sudah gini aja, kalau memang kamu ingin untuk menebus apel yang telah kamu makan, simpel, sederhana, kamu harus nikahin anak saya. Masya Allah. Di sini kita nyari apel Pak. Kemudian nikahin anak saya. Tapi anak saya buta, anak saya tuli, anak saya tidak bisa ngomong. Masya Allah. Apel ditebus menikahi seorang wanita buta, tuli, bisu. Maka dia berpikir, ya Allah, apakah sebanding itu apel satu yang kemudian saya makan sebanding dengan saya menikahi seorang wanita yang bisu, tuli, buta. Tapi karena ketakutan beliau bahwasanya apel itu bisa menyebabkan beliau masuk neraka dan beliau khawatir gara-gara apel itu bisa hancur kehidupan akhiratnya, akhirnya dia mengatakan siap, insya Allah
Kalaupun dengan itu bisa meridhoi apel yang telah aku makan, aku siap nikah dengan putrimu. Walaupun buta, iya. Walaupun tuli, iya. Walaupun bisu, iya. Masya Allah. Dan kamu tidak usah ketemu dan melihat putriku sebelum terjadi yang pernikahan. Masya Allah. Itu syarat yang aku tetapkan. Kamu terima, alhamdulillah. Nggak terima juga silahkan. Karena dia di atas angin daripada yang makan apel itu, yaitu adalah Sabit. Sabit akhirnya menyetujui itu. Akhirnya dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sohib, pemilik kebun apel itu. Nikahlah mereka, Pak. Ketika sudah nikah, sudah lemes itu, ya Allah, bisu tuli buta ini apain kita saya ini, habis ini ngapain saya, itu bisu tuli buta. Akhirnya kemudian pemilik kebun apel itu mengatakan, itu anakku di sana sudah didandanin oleh keluarganya, sudah kemudian halal untuk menjadi milikmu. Silakan datang, silakan amalkan sunnah ketika bertemu dengan istrimu yang baru saja kamu halalkan. Akhirnya dia mendatangi kamar itu, Pak. Dan adabnya sebagai seorang pencari ilmu, orangnya baik, Sabit ini kemudian mengetok pintu sembari memberikan salam, walaupun dia tahu pasti nggak dengar ini. Assalamualaikum. Ternyata di balik pintu itu ada wanita yang menjawab dengan suara khasnya seorang wanita. Waalaikumsalam. Kaget dia, Pak. Wah, balik lagi dia. Ditemuin sama pemilik kebun apel. Kenapa kamu nggak jadi masuk? Salah kamar. Karena dia tadi jawab, katanya bisu. Tidak ada salah kamar, itulah kamarnya. Akhirnya dibuka, Pak. Dan yang dia temui adalah seorang wanita yang begitu jelita, tidak buta, tidak bisu, tidak tuli. Kemudian wanita itu berkata kepada Sabit, bapakku mengatakan aku buta? Iya, karena bapakku mendidikku supaya aku buta terhadap perkara dosa. Bapakku mengatakan aku tuli? Iya, karena bapakku tidak pernah memperdengarkan kecuali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi semenjak aku kecil. Bapakku mengatakan aku bisu? Iya, karena sesungguhnya aku dilarang betul oleh bapakku untuk mengucapkan kata kecuali kata-kata yang mengandung kebaikan. Dan ternyata wanita yang dia temui, Pak, wanita yang 180 derajat apa yang dia bayangkan. Seorang wanita jelita, putri dari seorang saudagar yang memiliki banyak kebun, dan akhirnya menikah dengan Sabit, seorang laki-laki yang menjaga perutnya dari sesuatu yang haram. Sabit nikah bercampur, lahirlah seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit. Bapak tahu siapa Nu'man bin Sabit? Nu'man bin Sabit adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal menjadi salah satu ulama besar dari 4 madhab. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Disebabkan apa? Menjaga dirinya dari makanan haram yang dia temukan di pinggir jalan. Jangan salah ngambil kesimpulannya, oh berarti kalau ingin dapat anak soleh itu harus nyari apel di pinggir jalan. Tapi kemudian di situ kita menemukan itulah bagaimana keberkahan makanan.